Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-7, Jumat 12 November 2021, bertema Bisnis Multi-Level Marketing atau MLM, bisnis keji kapitalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-7. Alhamdulillah, sudah 6 edisi berlalu, beragam dinamika, respon positif maupun yang negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam, memberikan warna spektrum tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan konten editorial pun bermunculan. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada editorial edisi ke-5 dan ke-6 sebelumnya terkait perusahaan terbatas atau PT dan koperasi yang fokus membahas bentuk perusahaan yang berasal dari konsep kapitalis. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema multi-level marketing yang identik dengan bisnis membangun jaringan. Bagaimana sebenarnya status bisnis MLM ini dalam sistem ekonomi Islam ditinjau dari fakta dan konsep asalnya. Dari manakah asal muasal MLM ini? Kemunculan bisnis model MLM ini dari praktek kapitalisme modern sebagai respon terhadap praktek bisnis konvensional dalam sisi pemasaran rantai distribusinya. Asal-usul pemasaran berjenjang ini masih diperdebatkan. Sejarah MLM dimulai dengan metode direct selling atau penjualan langsung. Mengacu pada sejarahnya, direct selling muncul pada tahun 1886 ketika perusahaan parfum California yang didirikan di New York. Pendiri perusahaannya adalah Deb McConnell. Kemudian memperkerjakan istrinya LB menjadi wanita parfum California pertama. Dan pekerjaannya adalah melakukan penjualan langsung ke rumah konsumen. Dengan cara ini, distributor tentu saja akan terus merekrut anggota baru dan tentu saja akan menerima lebih banyak komisi. Metode pemasaran seperti itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya MLM. Namun, bisnis MLM diyakini telah ada sejak tahun 1920-an. Pada tahun 1934, perusahaan Nutrilite atau California Perfume Company menjual Avon produk menggunakan bisnis model MLM ini. Kemudian pada tahun 1940-an muncul California Vitamin Company. Pada tahun 1960-an juga muncul perusahaan-perusahaan berikutnya. Dan bahkan pada akhir tahun 70-an, model pemasaran MLM cukup populer di Amerika Serikat. Jadi jelas bahwa bisnis model MLM ini lahir dari rahim kapitalisme dengan aktor utamanya Amerika Serikat. Perkembangan multilevel marketing di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1980-an, tepatnya pada tahun 1986, yang ditandai dengan berdirinya PT Nusantara Sankorela, atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah perusahaan MLM CNI, PT Sentra Nusa Indah Cemerlang. Kemudian diikuti oleh berbagai perusahaan yang mengusung konsep serupa. Tentu saja dalam perkembangannya, bisnis MLM ini akan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan. Definisi MLM. Multi-level marketing berasal dari bahasa Inggris. Kata multi berarti banyak, level berarti tingkat atau jenjang, serta marketing adalah pemasaran. Oleh karena itu, istilah MLM dapat diartikan sebagai metode pemasaran berjenjang. Oleh karena itu, struktur anggota atau member dalam bisnis ini menggunakan struktur piramid, yang berarti orang yang berada di atas mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Bisnis MLM ini juga sering dinamakan dengan network marketing. Ini karena semakin banyak anggota bisnis MLM dan juga membuat jaringan kerja, di mana jaringan kerja tersebut adalah sistem pemasaran bisnis MLM. Jaringan kerja tersebut terdiri dari anggota yang bergerak di bidang pemasaran. Oleh karena itu, anggota bisnis ini akan memasarkan kepada anggota potensial lainnya atau anggota yang baru.
Terkadang bisnis MLM juga bisa disebut dengan direct selling. Ini karena strategi atau implementasi penjualan produk bisnis MLM memang menggunakan cara langsung untuk menawarkan produk kepada konsumen. Tidak ada perantara seperti toko atau outlet. Karena itu, sistem pemasaran atau penjualan yang digunakan adalah direct selling. Produk MLM tidak dijual di outlet maupun toko. Fakta umum multilevel marketing. Dari paparan di atas, jelas menunjukkan bahwa multilevel marketing sebagai bisnis pemasaran tersebut adalah bisnis yang dibangun berdasarkan formasi jaringan tertentu. Bisa top down, atas bawah, atau left right, kiri kanan. Dengan kata lain bisa berbentuk vertikal atau horizontal, atau perpaduan antara keduanya. Namun formasi seperti ini tidak akan hidup dan berjalan jika tidak ada benefit atau keuntungan yang berupa bonus. Bentuknya bisa berupa 1. Potongan harga, 2. Bonus pembelian langsung, 3. Bonus jaringan, istilah lainnya komisi kepemimpinan. Dari ketiga jenis bonus tersebut, jenis bonus ketigalah yang diterapkan di hampir semua bisnis multilevel marketing, baik yang secara langsung menamakan dirinya bisnis MLM ataupun tidak. Karena itu, posisi anggota dalam jaringan bisnis MLM ini tidak lepas dari dua posisi. 1. Pembeli langsung. 2. Maklar. Disebut sebagai pembeli langsung manakala sebagai anggota dia melakukan transaksi pembelian secara langsung, baik kepada perusahaan maupun melalui distributor atau pusat stokis. Disebut sebagai maklar karena dia telah menjadi perantara melalui perekrutan yang telah dia lakukan bagi orang lain untuk menjadi anggota dan membeli produk perusahaan tersebut. Inilah praktek yang terjadi dalam bisnis MLM yang menamakan dirinya sebagai multi-level marketing ataupun referral business. Dari kasus ini bisa kita kaji berdasarkan dua fakta di atas, yaitu fakta pembelian langsung dan fakta maklar. Dalam prakteknya, pembelian langsung yang dilakukan di samping mendapatkan bonus langsung berupa potongan, juga poin yang secara akumulatif akan dinominalkan dengan sejumlah uang tertentu. Pada saat yang sama, melalui formasi jaringan yang dibentuknya, orang tersebut bisa mendapatkan bonus tidak langsung. Padahal bonus yang kedua merupakan bonus yang dihasilkan melalui proses pemaklaran. Status hukum MLM menurut Islam ditinjau dari faktanya. Faktanya, di kalangan umat Islam terdapat dua pendapat terkait bisnis MLM ini. Satu yang mengharamkan dan satu lagi yang membolehkan dengan alasan masing-masing. Dari dua pendapat ini, mana pendapat yang lebih kuat atau rajih? Kembali kabar sirkah memposisikan dirinya untuk menelaah secara rinci dan mendalam. Berdasarkan fakta MLM, untuk menghukuminya kita rinci dengan bedah kasus per kasus. 1. Objek akad keanggotaan. Terdapat MLM yang menarik biaya pendaftaran dari siapa saja yang ingin bergabung menjadi anggota dalam jaringan pemasarannya. Anggota yang terdaftar akan mendapatkan antara lain, bisa semua atau salah satu di antaranya, yaitu perlengkapan awal yang dibutuhkan anggota atau disebut dengan starter kit, hak untuk merekrut downline, hak untuk melakukan akad broker atau maklar dengan imbalan komisi jika anggota sekedar menjual produk, atau hak untuk melakukan pembelian produk dengan potongan harga jika anggota hanya membeli produk ke perusahaan dengan harga khusus anggota. Hak mendapatkan bonus baik dari perekrutan dan atau dari penjualan. Terkait biaya pendaftaran ini, sebagai anggota merupakan kompensasi dari diberikannya hak sebagai berikut. 1. Hak untuk merekrut orang lain sebagai downline dalam jaringan. 2. Dan atau hak melakukan usaha dalam jaringan, baik sebagai maklar untuk anggota yang hanya menjualkan produk perusahaan atau pengecer untuk anggota yang harus membeli produk ke perusahaan dengan harga khusus. 3. Dan atau hak untuk mendapatkan bonus, baik karena penjualan maupun rekrutmen. Sekarang, mari kita analisa dari sudut pandang pemikiran Islam. Pendaftaran sebagai anggota terhitung sebagai suatu akad tersendiri.
sebab ia merupakan kesepakatan yang membawa konsekuensi mengikat bagi kedua belah pihak pada objek yang disepakati. Objek akad tidak sah menurut syarak, sehingga akad membership ini batil, sebab objek akad yang sah hanya ada dua jenis, yaitu barang atau jasa. Tidak ada yang ketiga. Sementara itu, akad pemaklaran dengan peluang mendapatkan komisi atau akad jual beli dengan harga tertentu serta janji pemberian bonus penjualan bukanlah barang atau jasa yang sah untuk dikomersialkan. Bagi sebagian besar perusahaan MLM, usaha rekrutmen alias penjualan hak untuk menjadi maklar atau pengecer ini merupakan komoditas utama mereka. Ada dua akad yang menyatu dalam satu transaksi. Pasalnya, akad keanggotaan telah menjadi syarat bagi akad maklar ataupun akad jual beli dengan potongan harga. Artinya, jika kita tidak melakukan akad keanggotaan, maka tidak bisa melakukan akad pemaklaran atau tidak bisa membeli produk langsung ke perusahaan dengan harga khusus. Hal ini jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW tentang pelarangan penyatuan dua akad dalam satu akad. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Bazzar dan Ahmad, dari Ibnu Mas'ud dan Abdurrahman bin Abdillah dari bapaknya dengan redaksi sebagai berikut. Naha Rasulullah an sabgataini fi sabgatin wahidah. Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan akad. Hadis yang lain yang senada dengan demikian dikemukakan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban dengan redaksi sebagai berikut. La tahillu safgatani fi sabgatin. Tidaklah dihalalkan dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan akad. 2. Syarat pembelian produk dalam akad pendaftaran atau membership. Ada perusahaan MLM yang mensyaratkan pembelian produk dalam jumlah tertentu kepada calon anggota pada saat akad pendaftaran atau membership. Faktanya, ini tergolong penggabungan dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad untuk menjadi maklar ataupun pengecer, maka harus melakukan akad jual beli terlebih dahulu. 3. Adanya transaksi yang mengandung dua riba, yaitu A. Riba fadl, di mana adanya tafadul nilai. Nilai yang diterima lebih banyak daripada nilai yang dibayarkan. Karena hakikat muamalahnya adalah uang ditukar dengan uang dengan ada selisih nilainya. B. Riba nasiah, karena adanya takhir, tenggak waktu antara membayar dengan menerima uang komisi atau bonus. Dalilnya jelas ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahul bai' wa haramal riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 4. Bonus jaringan. Ada perusahaan MLM yang memberikan bonus jika anggota bisa merekrut anggota baru untuk menjadi downline-nya. Ada perusahaan MLM yang memberikan bonus kepada anggota yang downline-nya berhasil merekrut anggota baru. Hal ini jelas merekrut seorang menjadi anggota MLM jika akad keanggotaannya seperti poin pertama di atas, yakni komersialisasi akad dan peluang mendapatkan bonus atau komisi. Maka tidak bisa dianggap akad maklar atau akad samsarah yang sah, sebab ia mereferensikan akad yang batil. 5. Adanya unsur judi atau khimar dalam bonus rekrutmen anggota. Al-Mawardi mendefinisikan khimar sebagai sesuatu yang ketika seseorang masuk di dalamnya tidak akan terhindar dari dua kondisi. Untung jika dia mendapatkan harta atau rugi jika dia harus memberi. Jelas bisa dibayangkan jika semua orang sudah ikut suatu perusahaan MLM, lantas orang yang terakhir yang mendaftar akan mendapatkan untung dari siapa? Ini jelas unsur spekulasi. 6. Bonus penjualan. Dalam hal ini ada dua kemungkinan.
Jika anggota adalah maklar, maka upah yang diterima maklar karena menjualkan produk adalah sah. Masalahnya adalah ada perusahaan MLM yang menyandarkan akad maklar atau samsara ini dengan akad keanggotaan atau membership. Jika belum melakukan akad membership, maka tidak bisa melakukan akad ini. Jika faktanya demikian, maka termasuk penyatuan dua transaksi dalam satu akad. Jika anggota bagi perusahaan bertindak sebagai pembeli langsung, maka bonus yang diterimanya setiap menjual adalah hibah. Asalnya boleh. Hanya saja, karena hibah tergolong akad, maka tidak boleh ada ketentuan yang mengikat bahwa hibah itu menyatu dengan penjualan. Sebab jika demikian, maka terjadi dua akad yang disatukan. Jika bonus yang diberikan karena prestasi tertentu, misalnya hanya diberikan ketika seseorang berhasil menjual produk dalam jumlah besar, maka ini jualah yang asalnya boleh. Tapi ketika jualah ini terikat dengan akad membership, maka terjadi penyatuan dua akad. Jualah adalah akad berupa sayembara untuk mendapatkan hadiah. 7. Bonus yang diterima dari kinerja downline. Ada perusahaan MLM yang membagikan bonus dari transaksi yang dilakukan oleh seorang anggota ke anggota lainnya yang ada di atasnya. Ini adalah yang memungkinkan anggota di atas untuk memperoleh pendapatan pasif karena kinerja anggota di bawahnya. Kalau status anggota maklar, bonus memiliki dua kemungkinan. 1. Komisi. Maka ini tidak sah karena maklar hanya mendapatkan komisi ketika dia mempertemukan transaksi jual beli. Seorang upline tidak berhak mendapatkan upah atas transaksi yang dimaklari oleh downline-nya. Alasan lain, jika upline dan downline dianggap jalur pemasaran yang menyampaikan produk ke konsumen, maka ini merupakan praktek maklar memaklari atau samsarah ala samsarah yang menyalahi fakta maklar secara syar'i. Jika dianggap bahwa semua anggota melakukan kerjasama sehingga mereka berhak mendapat bagi hasil dari perusahaan, maka pada faktanya tidak ada akad syirkah di awal, sehingga seharusnya tidak ada bagi hasil. 2. Hibah dari perusahaan. Maka hukumnya boleh jika tidak menjadi aturan yang mengikat. Artinya, tidak ada akad bahwa hibah itu wajib terikat dengan penjualan. Jika perusahaan tidak memberikan bonus, maka para anggota tidak berhak menuntut. Kalau status anggota adalah mengecer, maka kemungkinannya hanya hibah. Jika tidak mengikat, maka tidak masalah. Jika menjadi ketentuan mengikat, bahkan menjadi sistem yang baku, maka hal ini tidak boleh. Jadi sebenarnya bonus atau komisi inilah yang paling dicari anggota, bukan pembelian produknya. 8. Harga barang yang mahal. Sebagian perusahaan MLM menjual produknya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Maka hal ini merupakan praktek gaban fahis yang bisa merusak akad atau fasad. Jadi ada sekitar 8 argumentasi yang mengharamkan bisnis MLM. Lantas, alasan apa yang membolehkan bisnis ML ini? Ada beberapa alasan yang dikemukakan di antaranya. 1. MLM dibolehkan karena alasan merupakan aktivitas samsarah atau maklar. Alasan ini tidak bisa diterima karena dalam akad samsarah yang sesuai syariat, pembeli sebenarnya memang ingin membeli produk saja, bukan mencari bonus atau komisi. Sementara dalam MLM, justru pembeli ingin mendapatkan bonus. Dalam akad samsarah, seorang simsar atau maklar mendapatkan upah dari pembeli atau penjual dan tidak membayar apapun kepada pihak pembeli atau penjual. Sementara dalam perusahaan MLM, justru maklar harus membayar lebih dahulu dengan membeli produk agar mendapatkan bonus kemudian. 2. Komisi dalam MLM dikatakan sebagai hibah dari perusahaan kepada anggotanya. Alasan ini juga tidak bisa diterima karena bonus atau komisi bukanlah hibah. Kalau dianggap hibah, tidak setiap hadiah dibolehkan. Dalam syariat, orang yang mendapatkan hibah tidak disyaratkan memberikan sesuatu kepada pemberi hibah. Faktanya di perusahaan MLM justru sebaliknya.
anggota harus membayarkan sesuatu terlebih dahulu kepada perusahaan MLM untuk mendapatkan bonus tersebut. 3. Bonus atau komisi dalam perusahaan MLM ini merupakan akad jualah atau akad hadiah sayembara yang dijanjikan, yang dibolehkan jika memenuhi syarat sesuatu dari perusahaan MLM kepada anggotanya. Alasan ini juga tidak bisa diterima karena akad jualah yang sesuai dengan syariat adalah seorang jail yang mendapatkan hadiah tidak mensyaratkan apapun di depannya. Faktanya perusahaan MLM mensyaratkan sesuatu dengan membayar di depan kepada jailnya. 4. Muamalah dalam MLM adalah akad wakalah bil ujroh atau perwakilan dengan upah. Alasan ini juga tidak bisa diterima karena akad wakalah bil ujroh yang sesuai dengan syariat adalah seorang wakil tidak disyaratkan membayar apapun kepada muwakil atau pihak yang diwakili. Faktanya, perusahaan MLM mewajibkan atau mensyaratkan sesuatu kepada anggotanya untuk membayar terlebih dahulu kepada perusahaan MLM-nya. 5. MLM adalah muamalah baru yang belum ada status hukum yang mengharamkannya dengan alasan kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Artinya hukum asal muamalah adalah boleh. Alasan ini juga tidak bisa diterima karena lemah, karena faktanya MLM ini banyak mengandung keharaman seperti yang dijelaskan oleh argumentasi yang mengharamkannya. Jadi jelas bagaimana mungkin aktivitas keharaman dibolehkan dalam MLM ini. Dengan demikian, pendapat yang lebih kuat atau rajih adalah pendapat yang mengharamkan MLM. Kini kita lihat kondisi di masyarakat umum. Banyak umat Islam yang terjebak dalam bisnis MLM ini. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti itu? Jawabannya adalah karena pemikiran umat Islam masih didominasi oleh pemikiran sekuler dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang dipaksakan sejak masa penjajahan dahulu sampai sekarang ini. Dan sejak dini umat sudah dibentuk pola pemikiran sekuler secara sistematis. Mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perkuliahan sudah dicuci otaknya dengan pemahaman agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis. Sistem ekonomi kapitalis sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek bisnis haram ini. Akibatnya, umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islamnya. Bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam, bukan mencari alibi dengan menjadikan alasan mendapatkan bonus atau komisi dengan mudah dan cepat, serta sudah menjadi kebiasaan umum yang selama ini diterapkan dianggap sebuah pembenaran yang ujung-ujungnya melanggar syariat Islam itu sendiri. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-7 ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat dan mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.